Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam yang diwariskan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, akidah yang selayaknya setiap muslimin dia memiliki perhatian dengan perkara akidahnya. Para pemirsa, pembicaraan kita insyaallah berkaitan dengan min lawasim kalimat la ilaha illallah. Di antara kelasiman dari kalimat la ilaha illallah yaitu mengenal wali-wali Allah, aulia Allah dan aulia syaitan, wali-wali syaitan. Mengenal wali Allah dan wali syaitan sungguh sangat erat kaitannya dengan ucapan kita kalimat la ilaha illallah. Karena sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam pembicaraan yang lalu insyaallah, ketika kita bicara tentang lawasim, di antara kelasiman la ilaha illallah yaitu menegakkan kehidupan al-wala wal bara, menegakkan kehidupan kemana kita memberikan wala dan kemana kita memberikan bara'ah, yang merupakan tuntutan orang-orang yang mereka telah memiliki wala kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka berwala kepada Allah adalah aulia Allah, wali-wali Allah. Dan orang-orang yang mereka memusuhi Allah dan wali-wali Allah adalah aulia syaitan. Sehingga sungguh sangat erat hubungan antara mengenal wali-wali Allah yang dengannya kita tertuntut memberikan wala, dan mengenal wali-wali syaitan yang dengannya kita tertuntut untuk memberikan bara'ah, sikap berlepas diri. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sikap Khalilur Rahman, Abul Anbiya, Ibrahim alaihissalatu wassalam, Imamul Muwahhidin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabiullah Ibrahim, di antaranya Allah berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Dan tidaklah istighfar, permintaan ampun Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya. Ayahnya kafir. In Azar, ayah Ibrahim adalah kafir. Bahkan sangat membenci Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan tauhid yang dibawakannya. Sehingga Nabiullah Ibrahim pernah diancam oleh ayahnya. La illam tantahi la arjumannak wa jurrimaliyan. Ya Ibrahim, kalau Anda tidak berhenti dari mengajak kepada ajakanmu tauhid, niscaya akan aku rajam kamu dan silahkan Anda pergi dari sini. Ini sikap ayahnya. Lebih benci kepada Ibrahim dan lebih memenangkan kepada sesembahan-sembahan yang disembahnya dari para berhala. Akan tapi Nabiullah Ibrahim dengan kelembutannya tetap menginginkan untuk memintakan ampun ayahnya di hadapan Allah SWT. Akan tapi Nabiullah Ibrahim, orang yang telah memahami akidah dan menjadi Rasul Allah SWT, ketika telah jelas permasalahan
bahwasanya bapaknya termasuk di antara aduwullah, di antara musuh Allah. Maka Nabiullah Ibrahim berlepas diri dari ayahnya dan tidak lagi memintakan ampun untuk ayahnya. Sehingga ketika dikatakan Allah, tidaklah permintaan ampun Ibrahim untuk ayahnya kecuali semata-mata janji yang pernah diucapkan Ibrahim bahwa Ibrahim ingin memintakan ampun untuk ayahnya. Akan tapi kata Allah, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Akan tapi tatkala Nabiullah Ibrahim telah jelas bahwa ternyata ayahnya adalah betul-betul musuh Allah, maka Nabiullah Ibrahim tabarra'a minhu, berlepas diri dari ayahnya, membela Allah Subhanahu wa taala dan lebih menunjukkan walaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bara'ahnya kepada yaitu ayahnya. Karena ayahnya min auliya'i syaitan, termasuk di antara wali-wali syaitan, sehingga mewajibkan Nabiullah Ibrahim bara'ah kepada wali syaitan, walaupun wali syaitan dalam hal ini adalah ayahnya sendiri. Nabiullah Ibrahim memberikan kebencian, memberikan yaitu sikap memusuhi, karena ayahnya termasuk min a'da'illah, di antara musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabiullah Ibrahim, dan ini sikap semua para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Dan sungguh telah ada bagi kalian contoh yang sangat baik pada diri Nabiullah Ibrahim dan para nabi yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika Nabiullah Ibrahim dan para Nabiullah menegaskan kepada kaum mereka yang kafir, yang musyrik, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ketika mereka menegaskan kepada kaumnya yang kafir, yang musyrik, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian semuanya. Kami ingkari perkara kalian. Dan telah jelas bagi kami dan kalian, dan telah jelas antara kami dengan kalian, al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian, yang ini berlangsung abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Para pemirsa, begini Nabiullah Ibrahim, dan demikian pula sikap semua Nabiullah yang lainnya, termasuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan para sahabat yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap orang yang mereka bersama dengan Nabi di jalan Nabiullah alaihi salatu wasallam, di jalan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bagaimana sikapnya? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka keras, mereka tegas terhadap orang-orang kafir, dan mereka ruhama, dan mereka bersikap ramah, bersikap kasih sayang, bersikap rendah hati sesama kaum mukminin. Para pemirsa, ini alasan yang pertama. Kenapa kita berbicara tentang Auliyaur Rahman dan Auliyaus Syaitan? Karena perkara ini merupakan tuntutan dari ucapan kalimat la ilaha illallah, sehingga sangat erat antara mengenal wali-wali Allah dan mengenal wali-wali syaitan, kemudian menegakkan sikap al-wala wal bara, kemana kita memberikan loyalitas dan bagaimana kita memberikan bara'ah. Maka sungguh mengenal wali Allah
agar kita bisa memberikan wala, dan mengenal wali syaitan agar kita bisa memberikan bara, sebuah tuntutan. Yang kedua, di antara alasan kita membicarakan tentang wali-wali Allah dan wali-wali syaitan, sungguh di zaman kita, zaman yang umat mengalami kekacauan dan kekaburan dalam memandang siapa itu wali-wali Allah dan siapa itu wali-wali syaitan. Ketika Anda bertanya kepada seorang dari kalangan kaum muslimin di zaman kita ini, siapa itu wali-wali Allah? Seandainya Anda minta ditunjukkan kepada mereka, mana waliullah? Maka mereka akan menunjukkan kepada Anda, itu si fulan, yang kuburannya ramai dengan pengunjung, yang setiap hari dikunjungi oleh sekian ratus orang, sekian ribu orang, yang mereka datang dalam rangka untuk ngalah berkah, dan menginginkan sesuatu dari arwah kuburan, karena mereka adalah wali. Anda ditunjukkan kepada seorang wali yang karena kuburannya itu didatangi oleh banyak orang, dan orang datang untuk tabaruk meminta barokah. Demikian satu di antaranya pemandangan masyarakat kita tentang siapa itu wali Allah. Sebagian yang lainnya lagi, dia akan menunjukkan Anda boleh jadi bahwasanya waliullah itu adalah orang yang mereka memiliki keluar biasaan. Dia bisa terbang di atas, bisa terbang di udara. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa memiliki kesaktian-kesaktian. Dia dibacok tidak mempan, ditusuk tidak tembus. Maka mereka waliullah. Sebagaimana di negeri kita, khususnya negeri Jawa, sangat akrab dengan mitos Wali Songo. Kemudian Wali Songo ini adalah orang yang dia memiliki keluar biasaan, kehebatan. Apa kehebatannya? Dia bisa nyulap kolang-kaling menjadi emas. Dia bisa menaklukkan perampok yang sakti Mandraguna. Sehingga dia memiliki keluar biasanya luar biasa. Baru ini namanya wali katanya. Sehingga wali adalah orang memiliki keluar biasaan. Atau wali itu ditunjukkan itu si fulan yang pakai udang-udangnya itu tinggi, jubahnya itu panjang, jenggotnya panjang, dia pegangannya tasbih kemana-mana. Ini pemahaman masyarakat kita tentang wali Allah, sehingga sangat kacau. Para pemirsa, di sana ada wali Allah, di sana ada wali syaitan. Orang yang tidak bisa membedakan hakikat tentang keduanya tentu akan keliru. Tentu akan keliru. Sehingga kemana dia mestinya harusnya memberikan wala, kemana harus memberikan bara. Tentu kekeliruan di dalam memandang siapa itu aulia Allah, wali-wali Allah. Dan siapa itu wali-wali syaitan. Ini akan keliru pula di dalam memberikan wala dan bara. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, wali-wali Allah itu sangat jelas. Allah SWT mengatakan, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahsanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah, mereka la khaufun alaihim walahum yahsanun. Orang-orang mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Para pemirsa, kenapa wali Allah tidak takut? Bagaimana wali Allah takut? Sedangkan bersama dengan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakutkan setelah seorang hamba bersama dengan Allah yang maha segala-galanya? Rasa aman itu akan didapatkan oleh orang yang mereka biasanya bersama dengan orang yang dia rasa bisa memberikan pembelaan dari berbagai sisi. Dia kuat,
dia bersenjata lengkap, dia memiliki pengawas yang sangat ketat, sehingga dia semakin merasa aman bersama dengan perkara tersebut. Ini seorang waliullah bersama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Maha segala-galanya dalam kesempurnaannya. Maka apalagi yang ditakutkan ketika seorang telah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita akan melihat bagaimana gambaran tentang orang yang mereka tidak memiliki rasa takut dalam kehidupannya, maka silahkan lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, bagaimana hati mereka sangat teguh dan bagaimana hati mereka memiliki ketenangan yang luar biasa, tidak pengecut dan tidak penakut. Tidak pula mereka bersedih. Bagaimana wali Allah bersedih? Yang setiap perbuatan dia, kecil apalagi besar, akan terbalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lepas dan hilang dari dia, kecuali Allah akan mengganti yang lebih banyak, yang lebih baik. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala-galanya. Apa yang dia sedihkan ketika orang telah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Akan tapi siapa itu wali Allah? Allah memberikan kejelasan dengan sifat yang jelas. Siapa itu wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah adalah mereka yang beriman, berhias dengan iman dengan segala sifatul iman, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah pemilik akidah yang sahihah, akidah yang lurus. Mereka ahli tauhid dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waliullah. Sehingga pemilik akidah yang sesat bukan waliullah. Orang yang mereka menampakkan tanda-tanda zahir, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, syaribul khamr, zani, tariqus salah, dia meminum khamar, pezina, meninggalkan salat, menipu manusia, mereka bukan waliullah. Waliullah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah SWT. Dan bagi wali-wali Allah seperti ini kata Allah, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Di dunia, ini mereka mendapatkan ru'yah salihah, mimpi-mimpi yang salihah, mimpi yang baik. Di dunia pula mereka mendapatkan pujian karena kebaikan dia, amal saleh dia, ketakwaan dia kepada Allah SWT. Dan ketika menjelang kematiannya, bagaimana Allah akan datangkan para malaikat yang memberikan kabar gembira kepada mereka. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiya ma tastai anfusukum walakum fiya ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Orang-orang mereka beriman dan mereka istiqamah di atas keimanan mereka. Mereka adalah wali-wali Allah. Maka ketika menjelang wafatnya, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun yang akan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan memberikan semangat. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah Anda dengan jannah yang disediakan Allah buat kalian semuanya. Wali Allah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagaimana wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika datang yaumul fazaul akbar, kejadian yang dahsyat, kejadian yang sangat luar biasa, yaumul qiyamah. Allah katakan la yahzunuhum al fazaul akbar. Tidak menjadikan mereka bersedih dengan adanya al-fasaul akbar. Ini dahsyatnya hari kiamat. Karena mereka telah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal mereka. Karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah, awliya Allah,
wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mengenal wali Allah sebuah tuntutan. Sebuah tuntutan yang harus kita ketahui dengan benar. Karena salah mengenal siapa itu wali Allah, tentu akan salah dalam memberikan loyalitas kepada orang yang kita sangka sebagai wali-wali Allah. Karena kita tertuntut dengan ucapan syahadat kita la ilaha illallah, wajibnya kita memiliki wala kepada para wali Allah, sehingga hendaknya setiap kita mengenal dengan benar siapa itu wali Allah. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.